Sejumlah langkah dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya dengan mendorong kawasan kunci bersama yang diharapkan dapat memajukan suatu daerah dengan keunggulannya masing-masing. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong kawasan kunci bersama menjadi model pengembangan kawasan terintegrasi. Disampaikan sebagai keynote speaker di Kunci Bersama Summit 2026, AHY yakin langkah ini mampu mempercepat pemerataan bangunan, meningkatkan daya saing daerah, dan menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Menko AHY sekaligus secara resmi dinobatkan sebagai Dewan Penasehat Kunci Bersama, kawasan strategis yang mencakup 10 kabupaten kota di wilayah timur Jawa Barat dan berbatasan dengan Jawa Tengah. Menilai kawasan tersebut memiliki potensi yang berkembang, AHY juga menekankan pengembangan kawasan harus selaras dengan arah pengembangan nasional dan mendukung pelaksanaan Astacita. Pertumbuhan ekonomi, kalau tadi kita petakan berdasarkan data BPS yang sudah bisa kita ikuti semua, dari 10 kabupaten kota itu ada yang pertumbuhan ekonominya masih di bawah 85%. Ada yang sekitar 5% dan ada yang sudah lebih dari 5%. Artinya ada yang sudah seimbang dengan rata pertumbuhan ekonomi nasional, ada juga yang masih di bawah. Nah, inilah yang perlu kita dorong. Kita sepakat bahwa salah satu aspek pendongkrak dari pertumbuhan ini adalah infrastruktur konektivitas. Sebagai langkah konkret, Menko AHY menawarkan konsep aglomerasi polisentris, yaitu pengembangan beberapa pusat pertumbuhan dengan keunggulan masing-masing yang saling terhubung melalui konektivitas. Dengan demikian diharapkan setiap daerah berkembang sesuai potensi dan keunggulannya, sekaligus saling memperkuat pertumbuhan kawasan secara menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, olahraga tinju bukan lagi hanya sebuah kompetisi adu kekuatan. Dibalut dengan hiburan, olahraga ini kini menjadi wadah yang inspiratif sekaligus mengedukasi seputar gaya hidup sehat. Jakarta Boxing Open Volume 5 disambut meriah dan antusias saat digelar di Bengkel Space SCBD Jakarta Selatan. Puluhan petinju amatir tampil bertarung dalam ajang yang memadukan kompetisi, hiburan, dan kehadiran para influencer untuk menarik minat generasi muda. Dengan puluhan pertandingan tinju amatir dari berbagai kelas, kompetisi ini bukan hanya sebagai olahraga prestasi dan tumbuhnya bibit muda, tetapi juga bagian dari gaya hidup positif yang mengedepankan disiplin, kerja keras, dan sportivitas. JBO itu adalah wadah para petinju pemula untuk mencari debutan, untuk mencari jam terbang. Jadi di mana para petinju ini kadang-kadang latihan hanya ingin kesehatan, tapi ingin mencoba. Entah itu mau dari umur yang lebih tua atau muda, itulah awal-awal debutnya di JBO. Dengan tema Inspiring the Next Generation, konsep yang memadukan olahraga dan hiburan dinilai mampu menghadirkan pengalaman baru bagi pengunjung sekaligus membuka ruang bagi lahirnya berbagai event kreatif di Jakarta. Semuanya untuk combat, apapun olahraganya sebenarnya kita memfasilitasi semuanya. Jadi apapun olahraga ada zumba, ada combat, dan ada beberapa lagi mungkin ada basket juga nanti akan masuk juga di kerjasama dengan kita. Jakarta Boxing Open Volume 5 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah hiburan yang mampu memperluas minat masyarakat terhadap olahraga tinju serta memperkuat ekosistem sportainment di Indonesia. Dari Jakarta, Steven Patinama, Rizky Julianto, A-News melaporkan. Gunung Paseban Desa Jelegong, Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Ratusan hektar lahan di Kota Waringin Timur dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga hangus terbakar. Lahan Gunung Paseban, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar. Warga panik, khawatir api merembet ke permukiman. Banyaknya rumput kering membuat api cepat membesar. Tugas kerahkan 6 unit damkar untuk padamkan api. Kebakaran diduga akibat warga membakar sampah. Polisi pun masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kebakaran lahan juga terjadi di Jalan Hiu Putih Lanjutan, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Kobaran api dengan cepat menjalar di atas lahan gambut kering dan menghanguskan setidaknya 6 hektar lahan. Tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya terus meningkat seiring berlangsungnya musim kemarau. Tercatat 109 titik kebakaran yang menghanguskan lebih dari 54 hektar lahan. Sementara di Kabupaten Kota Waringin Timur, kebakaran hutan dan lahan kian meluas. Kebakaran lahan gambut ini terjadi hampir setiap hari di sejumlah kecamatan. Petugas berjibaku melokalisir api agar tidak merembet. Total kebakaran hutan dan lahan mencapai 176 hektar tersebar di 17 kecamatan. Saat ini Kabupaten Kota Waringin Timur berstatus siaga karhutla. Tim Liputan, Anyus melaporkan. Polisi tetapkan 7 tersangka kasus bentrokan maut di Menteng, Jakarta Pusat. Tersangka dibagi dari klaster pengerusakan dan juga penganiayaan. Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan maut antar warga di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengerusakan gerobak makanan pedagang, ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sebelumnya, bentrokan antar 2 kelompok warga terjadi di kawasan Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Bentrokan diduga dipicu perselisihan di sebuah warung penjual sarapan. Saat bentrokan berlangsung, petugas kepolisian berupaya melerai dan menghentikan aksi kedua kelompok. Namun karena banyaknya orang yang terlibat, bentrokan tetap menimbulkan korban. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 1 korban meninggal dunia setelah sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Polisi memastikan kedua kelompok warga juga telah menyerahkan perkara ini kepada aparat kepolisian. Sementara petugas gabungan TNI Polri juga disiagakan meski aktivitas di lokasi kejadian telah kondusif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan.